Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, selamat kebajikan, rahayu untuk kita semua. Baik, izinkan pada video kali ini kami dari kelompok SGDA 9 memaparkan materi dari student project yang berjudul Clinico-Pathological Aspect of Atherosclerosis. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan nama saya Owen Grande dengan 3 digit terakhir NIM saya 227. Untuk latar belakang dari studi ini, angka kematian akibat coronary arterial disease mencapai lebih dari 400 per 100.000 penduduk. Oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor risiko, mekanisme penyakit, serta strategi pencegahan dan pengobatan yang lebih efektif. Patologi klinik memainkan peran yang sangat penting dalam memahami arteriosklerosis. Patologi klinik adalah cabang ilmu kedokteran guna memahami mekanisme penyakit. Baik, perkenalkan nama saya Putu Sinuarta dengan 3 digit NIM terakhir 209 dan di sini saya akan memaparkan apa saja rumusan masalah pada student project ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan arteriosklerosis dan bagaimana proses patofisiologinya terjadi. Kemudian yang kedua, apa saja faktor risiko yang berkontribusi terhadap perkembangan arteriosklerosis. Yang ketiga, bagaimana aspek klinis arteriosklerosis mempengaruhi diagnosis dan pengobatan. Yang keempat, apa peran perubahan histopatologis dalam memahami progresi arteriosklerosis? Yang terakhir, yang kelima, apa saja pendekatan pengobatan terkini untuk arteriosklerosis berdasarkan temuan klinopatologis? Baik, perkenalkan nama saya Freya Wineta Imelda Huta Barat dengan 3 digit NIM terakhir 223. Sekarang akan menjelaskan apa saja tujuan dari student project kali ini. Yang pertama, itu untuk mengetahui yang dimaksud dengan aterosklerosis dan bagaimana proses patofisiologisnya terjadi. Yang kedua, untuk mengetahui saja faktor resiko yang berkontribusi terhadap perkembangan aterosklerosis. Yang ketiga, mengetahui aspek klinis aterosklerosis mempengaruhi diagnosis dan pengobatan. Yang keempat, mengetahui peran hubungan histopatologis dalam memahami progresi atau aterosklerosis. Dan yang terakhir, mengetahui pendekatan pengobatan terkini untuk aterosklerosis berdasarkan penemuan klinopatologis. Selanjutnya, apa saja manfaatnya? Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam memperkaya informasi ilmiah mengenai aspek klinopatologis aterosklerosis, serta dapat dijadikan sebagai dasar penelitian untuk penelitian lebih lanjut. Lalu selanjutnya, manfaat praktis. Manfaat bagi mahasiswa adalah mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi dalam pemahaman mengenai aspek klinopatologis aterosklerosis, menyediakan dasar yang kuat untuk praktis klinis dan juga pembelajaran lanjutan. Yang selanjutnya, manfaat bagi dosen. Dosen dapat memahami materi mengenai aspek klinopatologis aterosklerosis dan dapat memanfaatkannya untuk proses belajar dan mengajar yang lebih efisien dan efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Anindita, tidak Primandari, bisa dipanggil Dita. Dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu definisi daripada aterosklerosis. Baik, aterosklerosis merupakan kondisi penumpukan plak lemak di dinding arteri yang menyebabkan penyempitan dan juga pengerasan pada pembuluh darah. Nah, ini merupakan salah satu penyebab utama penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung ataupun stroke. Nah, proses ini juga melibatkan pengendapan lipid, proliferasi otot halus, dan pembentukan plak aterosklerotik, serta dianggap sebagai penyakit inflamasi kronis karena peradangan itu sangat berperan penting dalam perkembangan penyakit ini. Nah, aterosklerosis juga melibatkan respon autoimun terhadap LDL dan antigen lainnya. Nah, pendekatan imunoterapi dan vaksinasi kini mulai menunjukkan potensi dalam menekan aterosklerosis melalui modulasi respon imun adaptif, khususnya sel CD4T. Perkenalkan, nama saya Lois Laurencia Siringo-Ringo dengan 3 digit NIM terakhir 216. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan kami terkait proses terjadinya aterosklerosis secara patofisiologis.
Jadi, secara patofisiologis, terbentuknya plak aterosklerosis itu disebabkan karena adanya disfungsi endotel dan inflamasi. Nah, adanya faktor risiko seperti obesitas dan hiperlipidemia juga dapat menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Proses aterosklerosis tersendiri itu diinisiasi dengan adanya disfungsi endotel, retensi low density lipoprotein atau LDL, dan terjadinya modifikasi pada tunika intima. LDL yang terakumulasi dalam plasma ini mengakibatkan infiltrasi LDL secara transendotel ke tunika intima atau ruang subendotelia. Di dalam tunika intima, LDL akan teroksidasi menjadi LDL yang teroksidasi atau OXLDL. Selanjutnya, OXLDL akan menarik leukosit ke dalam tunika intima sehingga terjadi proses inflamasi. Adanya proses inflamasi ini akan merekrut monosit ke dalam dinding pembuluh darah, kemudian monosit ini akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Makrofag yang akan terpolarisasi menjadi M1 atau proinflamasi dan M2 atau antiinflamasi. Polarisasi M1 akan mendominasi dalam perkembangan aterosklerosis dan akan melepas sitokin inflamasi dan kemokin yang akan menghasilkan nitrit oksida atau NO dan reaktif oksigen species atau ROS yang berperan dalam proses inflamasi, sedangkan M2 akan berperan sebagai regresi. Baik, saya izin melanjutkan. Dan selanjutnya, makrofag akan menangkap OXLDL dan berubah menjadi sel busa atau foam cell. Sel busa kemudian akan berkembang menjadi inti lemak atau lipid core dan memiliki pelindung fibrosa atau fibrosa cap. Pelindung fibrosa atau PF ini bisa saja rapuh dan memicu proses trombogenesis. Endotel yang tidak mampu berdilatasi dalam proses ini disebut sebagai disfungsi endotel. Nah, disfungsi endotel ini yang akan mengakibatkan penurunan bioavailabilitas nitrit oksida atau NO dan penurunan kemampuan otot polos dalam melakukan relaksasi sehingga menyebabkan terjadinya proses aterogenesis yang dapat membentuk plak aterosklerosis yang akan menyebabkan PJK. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Anindita Maharani dengan NIM 3 digit terakhir 210. Izin menjelaskan mengenai faktor risiko yang berkontribusi terhadap perkembangan aterosklerosis. Jadi, aterosklerosis disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik, perbedaan jenis kelamin, serta faktor lingkungan. Terdapat banyak faktor risiko untuk aterosklerosis yang diketahui, termasuk nutrisi dan obesitas, pola tidur dan stres, kebiasaan merokok, serta konsumsi alkohol yang terlibat dalam patogenosis dalam aterosklerosis. Yang pertama merupakan genetik. Sekitar 40% kasus aterosklerosis terkait dengan variasi genetik. Varian gen langka mungkin memiliki dampak besar secara individu dan secara kolektif berkontribusi signifikan terhadap risiko dengan mengaruhi jaringan genetik yang saling terhubung. Yang kedua merupakan perbedaan jenis kelamin. Aterosklerosis menunjukkan perbedaan antara pria dan wanita, di mana pria cenderung memiliki plak dan peradangan lebih tinggi serta risiko kardiovaskular yang lebih besar. Namun pada wanita muda relatif terlindungi, tetapi setelah usia 70 tahun, risiko infark miokard pada wanita melebihi pria, menunjukkan interaksi kompleks antara jenis kelamin pria maupun wanita. Sekarang saya akan menjelaskan faktor lingkungan yang berpengaruh pada pertumbuhan penyakit aterosklerosis. Yang pertama ada pola makan. Pola makan yang tidak sehat akan berkontribusi terhadap faktor resiko seperti kadar LDL, kadar trigliserida, diabetes mellitus, serta hipertensi. Yang kedua ada aktivitas fisik. Dengan beraktivitas fisik secara rutin dapat meningkatkan toleransi glukosa, mengurangi lipid plasma, meningkatkan jalur antiinflamasi, dan mencegah obesitas. Yang terakhir ada merokok. Merokok juga secara signifikan meningkatkan resiko penyakit aterosklerosis. Dengan perokok memiliki resiko 2 kali lipat. Baik, perkenalkan nama saya Reza Rafaela Putriwadana dengan 3 digit NIM terakhir 201. Saya akan menjelaskan sekilas mengenai pengaruh aspek klinis aterosklerosis terhadap diagnosis. Aterosklerosis sendiri adalah kondisi kronis di mana terjadi penumpukan plak di dalam dinding arteri. Akibatnya, aliran darah ke organ-organ tubuh menjadi terganggu. Pada tahap awal, aterosklerosis seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas karena penyumbatan yang belum signifikan. Namun, seiring berkembangnya plak, aliran darah ke jaringan atau organ mulai terhambat dan menimbulkan berbagai manifestasi klinis. Gejala yang muncul ini sangat bergantung pada lokasi arteri yang tersumbat. Oleh karena itu, memahami gejala klinis sangat penting dalam proses penegakan diagnosis serta dalam pemilihan modalitas pemeriksaan yang tepat. Baik, perkenalkan nama saya Erlen Zakira dengan 3 digit NIM terakhir 205. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aterosklerosis pada arteri koroner. Aterosklerosis arteri koroner ini adalah kondisi
ketika terjadi penumpukan plak di dalam dinding arteri koroner. Penumpukan ini nantinya akan menyebabkan arteri menjadi lebih sempit dan mengeras, sehingga menghambat aliran darah ke otot jantung atau miokardium. Di sini terdapat dua gejala klinis, yaitu ada nyeri dada atau angina, dan juga ada sesak napas. Untuk nyeri dada, ini sendiri terjadi akibat penyempitan arteri koroner yang menyebabkan penurunan aliran darah ke otot jantung atau iskemia miokardial. Lalu untuk sesak napas terjadi akibat penurunan perfusi jantung sehingga fungsi pompa jantung akan menurun dan jantung tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen jaringan. Dan biasanya sesak napas ini dapat muncul saat aktivitas ataupun stres. Namun pada kondisi berat, sesak napas ini juga dapat muncul saat kita beristirahat. Baik, selanjutnya ada diagnosis. Untuk diagnosisnya sendiri, yang pertama kita dapat menggunakan elektrokardiogram atau yang biasa kita kenal dengan IKG. IKG ini nanti akan mengevaluasi laju, ritme, dan juga aksis dari jantung. Dan interpretasinya dapat digunakan untuk mendeteksi proses patologis dari iskemia ini apakah akut atau kronik. Dan yang kedua, kita dapat menggunakan stress testing yang digunakan untuk menguji jantung saat beraktivitas, yang nantinya akan menilai penyempitan atau oklusi dari arteri. Dan yang terakhir ada cardiac catheterization. Pemeriksaan ini merupakan gold standar dan juga modalitas paling akurat untuk mengevaluasi penyakit jantung koroner iskemik ini. Namun pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang invasif. Prosedur yang kita gunakan dalam mendeteksi ini adalah menggunakan prosedur angiografi koroner yang digunakan untuk menilai jenis dan juga jumlah pembuluh darah arteri yang terkena, yang nantinya dapat menentukan derajat stenosis dan juga strategi untuk intervensi. Pada aterosklerosis arteri cerebral atau ketika aterosklerosis terjadi pada arteri yang menyuplai otak, gejala klinis yang muncul akan berhubungan dengan sistem saraf pusat. Pasien dapat mengalami gangguan bicara, kelemahan, atau kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh, serta kehilangan keseimbangan atau koordinasi. Gejala-gejala ini merupakan tanda awal dari terganggunya aliran darah ke jaringan otak. Jika oklusi terjadi secara permanen, dapat terjadi stroke iskemik. Ini berisiko menyebabkan kematian jaringan otak atau nekrosis, yang berujung pada defisit neurologis permanen pada pasien. Dalam menegakkan diagnosis aterosklerosis cerebral, terdapat dua modalitas pencitraan yang utama. Pertama adalah CT scan otak, yang sangat bermanfaat dalam fase akut stroke. Pemeriksaan ini membantu membedakan antara stroke iskemik dengan stroke hemoragik, yang penting dalam penentuan terapi. Kedua, MRI otak memberikan gambaran yang lebih sensitif dan lebih detail dibanding CT scan, terutama dalam mendeteksi infark cerebral kecil atau iskemia subakut. Pemeriksaan MRI dengan sequence diffusion weight imaging atau DWI juga memungkinkan deteksi dini iskemia hanya dalam hitungan menit setelah gejala muncul. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Ngajaya dengan 3 digit terakhir 212, izin untuk menjelaskan bagian subbab 2.4 mengenai peran perubahan histopatologis dalam memahami progresi arteriosklerosis. Adapun perubahan histopatologis dalam arteriosklerosis dimulai dengan kerusakan endotel yang memicu peradangan dan akumulasi lipoprotein oksidasi di dalam intima arteri. Setelah itu, sel-sel imun seperti makrofag dan limfosit T menembus dinding pembuluh dan memulai proses fagositosis partikel lipid menjadi sel-sel busa atau foam cells. Proses ini diikuti oleh proliferasi sel-sel otot polos dan deposisi matriks ekstraseluler yang membentuk plak fibrosa. Plak ini dapat berkembang menjadi plak ateromatosa melalui akumulasi lipid dan respon inflamasi yang berkelanjutan. Plak ateromatosa sendiri terdiri dari inti lipid nekrotik, sel inflamasi seperti makrofag atau sel T, dan tutuk fibrosa.
Dan seiring waktu, plak ateromatosa dapat mengalami perubahan lebih lanjut seperti nekrosis inti lipid, kalsifikasi, dan neovaskularisasi yang memperbesar potensi kerusakan plak dan trombosit akut. Kerusakan plak atau ruptur plak merupakan penyebab utama terjadinya kardiovaskular akut seperti infark miokard dan stroke, karena adanya paparan bahan trombogenik yang memicu pembentukan trombus yang menyumbat arteri. Maka dari itu, pemahaman tentang perubahan histopatologis ini sangatlah penting untuk pencegahan dan penanganan klinis. Adanya pemahaman mendalam tentang perubahan histopatologis dalam arteriosklerosis sangat penting untuk memperjelas penyakit, prognosis, dan merumuskan intervensi terapeutik. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadira Asma Zulfa Weko dengan 3 digit NIM terakhir 214. Dan saya di sini akan menjelaskan mengenai pendekatan pengobatan terkini untuk aterosklerosis berdasarkan temuan klinopatologis yang akan dijelaskan secara spesifik pada slide selanjutnya. Pertama-tama, kita akan membahas secara spesifik mengenai temuan patologis aterosklerosis dalam dan implikasinya dalam strategi pengobatan. Seperti yang sudah disebutkan dalam slide sebelumnya, bahwa aterosklerosis itu dimulai dari kerusakan atau disfungsi endotel pada dinding pembuluh darah. Hal ini akan memicu penumpukan kolesterol jahat yang dinamakan dengan LDL di lapisan intima pembuluh darah. LDL yang teroksidasi itu menarik monosit untuk masuk ke jaringan, yang nantinya akan berubah menjadi makrofag dan menangkap LDL tersebut. Proses ini itu akan membentuk yang dinamakan dengan foam cell dan berkembang menjadi plak yang menyumbat aliran darah. Untuk mencegah hal tersebut, ada terapi utama yang dinamakan dengan statin. Statin itu bekerja dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase yang ada di hati. HMG-CoA reduktase sendiri itu berperan untuk sintesis kolesterol. Jadi, jika dihambat, maka kadar LDL dalam darah itu akan menurun dan pembentukan plak itu dapat diperhambat. Nah, tapi tidak semua pasien itu dapat mencapai target terapi tersebut. Karena hal itu ada beberapa terapi tambahan, contohnya seperti PCSK9 inhibitor dan ANG-PTL3 inhibitor. Kalau PCSK9 inhibitor itu menjaga reseptor LDL agar tetap bekerja untuk menyaring kolesterol. Sedangkan ANG-PTL3 inhibitor itu bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas enzim pemecah lemak, sehingga dapat menurunkan kadar LDL, non-HDL, dan trigliserida. Selain pendekatan berdasarkan temuan patologis, temuan klinis juga menunjukkan pentingnya strategi inflamasi, terutama pada pasien yang memiliki resiko tinggi. Salah satu contohnya adalah terapi anti-interleukin seperti canakinumab, anakinra, ziltivekimab, dan sebagainya. Namun, perlu diperhatikan bahwa terapi anti-interleukin ini tidak menghentikan pembentukan plak secara langsung, tapi lebih efektif untuk mengurangi risiko komplikasi serius atau yang dinamakan dengan Major Adverse Cardiovascular Events atau MACE, seperti cardiovascular death, serangan jantung, dan stroke ischemic yang disebabkan karena komplikasi dari aterosklerosis. Jadi, kalau disimpulkan, strategi pengobatan aterosklerosis itu idealnya mencakup dua sisi. Yang pertama, mencegah pembentukan plak, lalu yang kedua, mengurangi resiko komplikasi lewat terapi antiinflamasi. Perkenalkan, nama saya Gito Gedewa Yucasana dengan NIM 24025112221. Di sini saya akan menjelaskan peran terapi non-farmakologis dalam pengelolaan aterosklerosis. Terapi non-farmakologis juga berperan besar dalam membantu pengelolaan aterosklerosis dengan cara mengurangi faktor risiko dan memperlambat perkembangannya. Intervensi non-farmakologis dengan berfokus pada modifikasi gaya hidup seperti pola makan seimbang, olahraga teratur, untuk menjaga tekanan darah agar stabil dan memperbaiki sirkulasi darah, berhenti merokok, penurunan berat badan, pembanasan kalori yang masuk ke dalam tubuh, yang dimana ini sangat bermanfaat karena bisa menurunkan kolesterol, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membantu tubuh melawan penuaan. Adapun terapi alat dan manajemen of heart failure, yang dimana manajemen ini terkhusus pada lansia, wanita, dan pasien dengan kondisi komorbiditas seperti disfungsi ginjal dan diabetes. Selain itu, terapi alat yang sering digunakan yaitu CRT dan ICD juga perlu kita evaluasi efektivitasnya dalam mengurangi angka kematian pada pasien gagal jantung stadium lanjut.
Kemudian adapun efektivitas dan tantangan terapi terkini aterosklerosis. Terapi-terapi ini berfokus pada pendekatan farmakologis dan non-farmakologis untuk mengurangi risiko komplikasi seperti serangan jantung dan stroke. Obat-obatan seperti statin, inhibitor PCSK9, dan terapi antiplatelet telah terbukti efektif dalam penurunan kadar kolesterol, mengurangi peradangan, dan mencegah pembentukan plak baru. Pendekatan non-farmakologis seperti pola makan seimbang, diet sehat, olahraga teratur, dan manajemen stres juga berperan dalam mengurangi progresi penyakit dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien. Meskipun terapi ini cukup efektif, ada beberapa tantangan dalam pengelolaannya. Contohnya pada pasien yang mengalami efek samping dari obat seperti nyeri otot akibat statin atau risiko pendarahan dari terapi antiplatelet. Selain itu, kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan perubahan gaya hidup masih menjadi kendala yang besar. Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh, terutama dalam akses terhadap terapi seperti inhibitor PCSK9 yang masih tergolong mahal. Kemudian kemajuan dalam bidang bioteknologi dengan adanya terapi berbasis mRNA, nanomedicine, dan teknik gene editing sedang dikembangkan untuk menangani aterosklerosis dengan lebih efektif, yang terkhusus dalam menargetkan penyebab utama dari penyakit ini, seperti peradangan kronis dan kerusakan pembuluh darah. Namun, terapi-terapi ini masih dalam tahap penelitian, dan tantangan seperti biaya terapi yang cukup tinggi, seperti keamanan jangka panjang, perlu diatasi sebelum bisa digunakan secara luas. Di mana kombinasi-kombinasi ini dapat menjadi solusi terbaik yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani penyakit aterosklerosis. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Istri Agung Sinta Paramita dengan 3 digit NIM terakhir 229. Jadi, kesimpulannya, aterosklerosis merupakan kondisi di mana plak lemak menumpuk di dinding arteri, menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah. Proses aterosklerosis dimulai dari LDL yang terakumulasi dalam plasma, mengakibatkan infiltrasi LDL secara transendotel ke tunika intima. Di dalam tunika intima, LDL akan teroksidasi menjadi OXLDL. OXLDL akan menarik leukosit ke dalam tunika intima sehingga terjadi proses inflamasi. Kemudian, monosit direkrut ke dalam dinding pembuluh darah dan berdiferensiasi menjadi makrofag. Makrofag akan terpolarisasi menjadi M1 dan M2. M1 akan melepas sitokin inflamasi dan kemokin yang akan menghasilkan nitrit oksida atau NO dan reaktif oksigen spesies atau ROS. NO dan ROS berperan dalam proses inflamasi, sementara M2 akan berperan sebagai regresi. Makrofag akan menangkap OXLDL dan berubah menjadi sel busa atau foam cell yang kemudian akan berkembang menjadi inti lemak atau lipid core dan memiliki pelindung fibrosa atau fibroscape. Pelindung fibrosa ini bisa rapuh dan memicu proses trombogenesis. Endotel yang tidak mampu berdilatasi disebut sebagai disfungsi endotel. Disfungsi endotel ini akan mengakibatkan penurunan bioavailabilitas NO dan penurunan kemampuan otot polos dalam melakukan relaksasi sehingga menyebabkan terjadinya proses aterogenesis. Faktor risiko perkembangan aterosklerosis secara umum diyakini dipicu oleh interaksi faktor-faktor risiko genetik, jenis kelamin, dan faktor lingkungan dengan sel-sel dinding arteri. Pengaruh aspek klinis aterosklerosis bergantung pada lokasi penyempitan arteri. Pada arteri koroner, penyempitan akan menyebabkan gejala nyeri dada dan sesak napas, terutama setelah beraktivitas atau stres. Untuk diagnosis pada lokasi ini dapat menggunakan modalitas ECG, stress testing, dan cardiac catheterization. Pada arteri cerebral, penyempitan dapat menyebabkan gangguan bicara, kelemahan satu sisi tubuh, kehilangan keseimbangan, dan meningkatkan risiko stroke iskemik. Diagnosis pada lokasi ini dapat menggunakan CT scan dan MRI otak. Pemahaman mendalam tentang perubahan histopatologis dalam aterosklerosis berperan penting untuk memperjelas penyakit, prognosis, pencegahan, dan merumuskan intervensi terapeutik. Secara keseluruhan, perubahan histopatologis berperan sentral dalam memahami progresi aterosklerosis dari tahap awal hingga komplikasi klinis yang mengancam jiwa. Untuk mencegah dan menghambat perkembangan aterosklerosis, terapi utama yang digunakan adalah terapi penurunan lipid.
Statin merupakan terapi penurunan lipid utama yang bekerja dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase sehingga produksi kolesterol di hati terhambat dan berkurang. Alternatif terapi lain adalah PCSK9 inhibitor dan ANG-PTL3 inhibitor. Terapi non-farmakologis memiliki kontribusi besar dalam mengelola aterosklerosis dengan mengurangi faktor risiko dan memperlambat perkembangannya. Modifikasi gaya hidup seperti pola makan sehat, olahraga teratur, berhenti merokok, dan pembatasan kalori terbukti efektif dalam menurunkan kadar kolesterol jahat, meningkatkan sensitivitas insulin, dan memperbaiki kesehatan jantung. Temuan klinis menunjukkan bahwa selain pengelolaan faktor risiko dengan obat penurun LDL dan kolesterol, strategi antiinflamasi juga penting dalam mengurangi risiko komplikasi aterosklerosis. Penggunaan inhibitor interleukin seperti canakinumab, anakinra, ziltivekimab, tocilizumab, dan sarilumab telah terbukti menurunkan risiko kejadian kardiovaskular utama. Meskipun temuan klinis tidak secara langsung menghambat pembentukan plak, pendekatan ini berperan dalam mencegah komplikasi serius seperti serangan jantung dan stroke. Terapi farmakologis dan non-farmakologis efektif dalam mengurangi risiko komplikasi aterosklerosis, tetapi masih menghadapi tantangan seperti efek samping obat, rendahnya kepatuhan pasien, dan keterbatasan akses akibat biaya tinggi. Terapi inovatif seperti mRNA-based therapy, nanomedicine, dan gene editing menawarkan harapan baru meskipun masih dalam tahap penelitian dan menghadapi kendala terkait biaya serta keamanan jangka panjang. Oleh karena itu, pengembangan terapi yang lebih efektif dan terjangkau sangat diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan aterosklerosis di masa depan. Menurut pendapat kami, untuk memaksimalkan pemahaman mengenai aspek klinikopatologis aterosklerosis, disarankan untuk memahami mekanisme patofisiologi aterosklerosis, termasuk peran disfungsi endotel, inflamasi kronis, dan pembentukan plak aterosklerotik dalam perkembangan penyakit. Pemahaman yang mendalam mengenai perubahan histopatologis seperti akumulasi sel busa, pembentukan inti lemak, serta peran makrofag dalam proses inflamasi sangat penting untuk mengidentifikasi faktor risiko dan komplikasi aterosklerosis. Selain itu, disarankan untuk memahami tantangan dalam pengelolaan aterosklerosis, termasuk resistensi terhadap terapi, efek samping obat, dan keterbatasan akses terhadap terapi inovatif seperti terapi berbasis bioteknologi. Jika memungkinkan, pembaca disarankan untuk berdiskusi dengan profesional medis mengenai strategi pencegahan dan terapi yang paling efektif dalam mengelola aterosklerosis. Berikut merupakan video pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan dari kelompok SGDA 9. Apabila ada salah tutur kata pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua.